Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Dr. Fauzan Muklis selaku dosen pengampu mata kuliah hukum asuransi. Nah, jadi pada video kali ini kami akan membahas beberapa materi yang cukup penting nih dalam hukum asuransi, yaitu tentang polis asuransi, berakhirnya perjanjian asuransi, unsur peristiwa tidak pasti, serta reasuransi yang akan tentunya kami kaitkan dengan sebuah kasus penipuan asuransi yang terjadi di salah satu bank BUMN. Kasus ini menurut kelompok kami menarik untuk dibahas karena memperlihatkan bagaimana penyalahgunaan dalam praktik asuransi dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah sekaligus memunculkan berbagai persoalan hukum. Jadi agar lebih mudah dipahami, pembahasan akan dimulai dari kasusnya terlebih dahulu, kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan konsep-konsep dalam hukum asuransi. Yuk, kita simak. Halo guys, aku Gita. Aku akan menjelaskan kasus yang akan kita bahas, yaitu kasus. Nah, kasus ini nih baru-baru banget loh. Jadi ada Polda Kepulauan Riau berhasil menangkap seorang agen asuransi bank BUMN. Nah, bank BUMN yang telah merugikan nasabahnya hingga 700 juta. Wow banget ya, 700 juta. Nah, dari kasus tersebut, jadi tuh si pelakunya ini berinisial S. Dia merupakan agen asuransi resmi BNI Life Insurance hingga di cabang Singkep Kabupaten Lingga. Jadi modusnya si S ini dia nyasar berbagai ke orang-orang gitu. Jadi dia kenal sendiri. Nah, akhirnya buat dia tuh menawarkan asuransi. Nah, karena dia udah kenal, si korbannya percaya dan langsung mau daftar. Nah, tapi si dokumennya ini, dokumen polisnya ternyata palsu, tidak terdaftar di bank sama sekali. Uang yang udah dibayar, jadi uang yang udah dibayar si korban juga nggak masuk ke bank, tapi masuk langsung ke rekening pribadi si S. Dan ini berlangsung selama 4 tahun, dari mulai tahun 2021 sampai 2025. Nah, kasus ini kerugiannya itu sebesar 700 juta, dan masih ada kemungkinan korban lain. Jadi kasus ini baru ketahuan setelah BNI Life Insurance sendiri yang lapor ke polisi. Korbannya 1 orang dengan kerugian 700 juta. Dan masih ada kemungkinan korban lain. Si S sekarang dijerat ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jadi si S itu akan dipenjara selama 5 tahun. Baik, terima kasih untuk penjelasan singkat mengenai kasusnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Jika dilihat dari sudut pandang hukum asuransi dari kasus yang sudah dijelaskan oleh kita sebelumnya, kasus ini memperlihatkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi. Pada dasarnya, hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi itu lahir karena adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Namun dalam kasus ini proses tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dana nasabah justru disalahgunakan oleh agen. Nah, dari perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai penipuan dan penggelapan karena terdapat unsur memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan merugikan pihak lain. Selain itu, dari kasus ini juga memperlihatkan pentingnya prinsip itikat baik atau utmost good faith dalam hukum asuransi. Jadi dalam praktik asuransi itu seluruh pihak itu harus bertindak sejujur-jujurnya dan terbuka agar tujuan itu dapat tercapai. Jadi ketika prinsip tersebut dilanggar, maka hubungan hukum dalam asuransi itu menjadi bermasalah. Jadi karena itu juga keberadaan polis ini menjadi sangat penting sebagai bukti sekaligus dasar perlindungan hukum bagi para pihak. Polis asuransi merupakan bukti tertulis adanya perjanjian antara penanggung dan juga tertanggung. Di dalam polis tercantum berbagai hal penting seperti hak dan kewajiban para pihak, objek pertanggungan, risiko yang dijamin, jumlah premi, hingga mekanisme klaim. Karena itu, polis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum asuransi, terutama sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam kasus yang dibahas sebelumnya, persoalan muncul karena mekanisme pengelolaan dana tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah perlu memastikan bahwa seluruh proses perjanjian benar-benar tercatat dan dilakukan secara resmi. Melalui polis, para pihak memperoleh kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan yang diberikan dalam perjanjian asuransi. Namun dalam praktiknya, suatu perjanjian asuransi tidak berlangsung selamanya dan dapat berakhir karena beberapa keadaan tertentu.
Baik, materi yang akan saya bawakan adalah mengenai berakhirnya asuransi dan juga implikasi hukumnya. Berakhirnya asuransi adalah keadaan ketika hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung tidak lagi berlaku. Artinya, perusahaan asuransi tidak lagi menanggung risiko setelah polis berakhir, batal, gugur, atau kewajiban dalam perjanjian sudah selesai. Secara hukum, asuransi diatur dalam pasal 246 KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana tertanggung membayar premi, sedangkan penanggung memberikan perlindungan atau ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang diasuransikan. Ada beberapa sebab berakhirnya asuransi. Yang pertama adalah masa berlaku polis sudah habis dan tidak diperpanjang. Yang kedua, premi tidak dibayar sehingga polis menjadi tidak aktif. Yang ketiga, peristiwa yang diasuransikan sudah terjadi dan klaim telah dibayarkan. Yang keempat, polis dapat dipersoalkan apabila tertanggung memberikan keterangan tidak benar atau menyembunyikan fakta penting, sebagaimana diatur dalam pasal 251 KUHD. Yang kelima adalah asuransi dapat gugur apabila tidak ada kepentingan hukum atas objek yang diasuransikan sesuai dengan pasal 250 KUHD. Selanjutnya, mengenai implikasi hukumnya adalah perlindungan asuransi tidak berlaku lagi setelah polis berakhir. Jika kerugian terjadi setelah masa pertanggungan selesai, perusahaan asuransi tidak wajib membayar klaim. Namun, jika peristiwa terjadi saat polis masih aktif, klaim tetap dapat diajukan sesuai syarat polis. Dalam kondisi tertentu, premi juga dapat dikembalikan, terutama jika pembatalan terjadi tanpa unsur penipuan. Selain itu, perusahaan asuransi tidak boleh membatalkan polis secara sepihak, secara sewenang-wenang setelah putusan MK nomor 83 garing PUU strip 2022/2024. Pembatalan pertanggungan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan. Jadi berakhirnya asuransi bukan hanya soal habisnya masa polis, tetapi juga memiliki akibat hukum terhadap hak klaim, kewajiban pembayaran premi, dan juga perlindungan hukum bagi tertanggung maupun perusahaan asuransi. Baik, sekian, terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas terkait dengan reasuransi dan kaitannya terhadap kasus yang sebelumnya telah teman saya sampaikan. Perlu kita pahami bersama teman-teman bahwa reasuransi adalah perjanjian di mana suatu perusahaan asuransi mengalihkan sebagian resiko yang ditanggungnya kepada perusahaan reasuransi. Oleh karena itu, reasuransi juga sering kali disebut sebagai asuransinya daripada perusahaan asuransi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi agar tetap mampu membayar klaim terhadap nasabah, terutama apabila terjadi kerugian dalam jumlah yang begitu besar. Dengan adanya reasuransi, resiko dapat disebarkan sehingga perusahaan asuransi tidak lagi menanggung beban resiko sendirian. Hal ini penting teman-teman untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan perusahaan perasuransian. Jika kita kaitkan dengan kasus penipuan asuransi yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, perlu dipahami bersama bahwa reasuransi sama sekali tidak menghapus daripada tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabah. Reasuransi hanya berkaitan dengan pengalihan resiko yang sah, bukan untuk menanggung kerugian akibat tindakan penipuan dan penyalahgunaan wewenang oleh agen. Apabila perjanjian reasuransi berakhir, maka tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap resiko yang dialihkan juga turut berakhir sesuai dengan isi perjanjian. Namun hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan nasabah tetap ada sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Dari kasus ini teman-teman, kita dapat memahami bahwa pentingnya memastikan keabsahan polis, melakukan transaksi melalui jalur yang resmi, serta memahami hak-hak kita sebagai nasabah agar nantinya kita terhindar daripada praktik penipuan asuransi. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, bisa dilihat nih bahwa hukum asuransi tidak hanya mengatur soal perjanjian, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip kejujuran, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap nasabah. Kasus penipuan asuransi yang dibahas menjadi contoh bahwa penyimpangan dalam praktik asuransi dapat menimbulkan kerugian besar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi tentunya. Oke, jadi sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.